Nama Sintalsari, NPM 21510200107, Prodi Perbankan Syariah, kelas C. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah, yaitu tentang praktek MLM. Yang pertama adalah bagaimana MLM, praktek franchise, dan praktek saham syariah dalam konvensional yang ada di Indonesia. Kita cari tahu dulu MLM syariah. MLM syariah adalah sebuah usaha MLM yang mendasarkan sistem operasionalnya pada prinsip-prinsip syariah. MLM untuk produk yang halal dan bermanfaat dalam proses perdagangannya. Tidak ada pelanggaran syariah, tidak ada pemaksaan, penipuan, riba, dan pengurangan timbangan dan lain-lain. Dalam praktek MLM ini menekankan pentingnya peranan akad dalam menentukan sah tidaknya suatu perjanjian bisnis yang terdiri dari akad sistem murabahah dan akad sistem mudharabah. Contoh MLM yang ada di Indonesia yang benar-benar syariah dan yang tidak. MLM dikatakan syariah apabila yang pertama, terdapat sistem akad, yang kedua, operasionalnya kebijakan harus sesuai syariah, yang ketiga, memiliki DPS, yang keempat, rumusan intensif harus adil dan tidak terzalimi, yang kelima, produk berkualitas, halal, thayyib, dan menjauhi syubhat, yang keenam, tidak ada markup yang berlebihan. Yang ketujuh, bonus diberikan harus sama angka nisbahnya sejak awal. Yang kedelapan, tidak ada yang tereksploitasi dalam ukuran pembagian bisnis. Yang kesembilan, tidak menitik beratkan barang-barang tertier. Yang kesepuluh, bagian bonus harus mencerminkan usaha masing-masing. Contoh MLM yang menurut DSN MUI terkait PIBS perubahan MLM dengan sertifikasi halal, yaitu yang pertama PT Herba Penawas Al-Wahida Indonesia, yang kedua PT Singa Langit Jaya, yang ketiga PT Nusantara, dan lain sebagainya. Sedangkan MLM yang paling populer di Indonesia tetapi belum terjun ke sertifikasi halal, yang pertama yaitu Young Living, yang kedua yaitu Geonesi Global, yang ketiga yaitu MUA, yang keempat yaitu Miskin Debt. Lalu selanjutnya adalah franchise atau waralaba. Franchise atau waralaba adalah kerjasama dalam bidang usaha dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Biaya franchise, merek dan lisensi bisnis. Franchise jika merupakan bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek dagang, produk, atau sistem operasional. Saham syariah adalah efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan modal. Dalam praktiknya, terdapat dua jenis saham syariah, yaitu yang diakui oleh pasar modal di Indonesia, perusahaan publik berdasarkan peraturan OJK nomor 17, suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Yang pertama yaitu emiten tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu emiten memenuhi rasio-rasio keuangan syariah. Lalu, saham konvensional. Saham konvensional adalah saham yang diinvestasikan oleh masyarakat. Dalam operasinya, saham konven tidak menerapkan prinsip-prinsip syariah. Investasi saham adalah aktivitas beli saham dengan cara kerjanya menyimpan saham lebih dari 5 tahun. Contohnya yaitu BBCA yang bergerak di bidang perbankan konvensional. Usaha perusahaannya meliputi jasa keuangan ribawi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi perbedaan saham syariah dan konvensional adalah jika syariah investasi pada perusahaan dengan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah, mekanisme transaksi sesuai syariah, lalu prinsip bagi hasil, jual beli dari sewa, orientasi keuntungan dunia dan akhirat, adanya DPS. Sedangkan konvensional yaitu investasi pada perusahaan untuk semua kegiatan usaha, mekanisme transaksi konvensional, perangkat suku bunga, orientasi keuntungan secara general, lalu tidak. Yang kedua yaitu gambaran produk syariah dan contohnya.
Produk bank syariah yang pertama adalah kartu kredit syariah. Produk inovasi dari perbankan syariah ada beberapa akad yang ditetapkan, yaitu seperti kafalah, kard, ijarah, dan saraf. Contohnya yaitu kartu kredit syariah, BSI Hasanah, kard klasik. Yang kedua adalah tabungan syariah adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh bank kepada nasabahnya. Sarana penarikan bisa menggunakan buku tabungan, ATM, dan m-banking, merupakan akad wadiah. Contohnya yaitu BSI Tabungan Falas, BSI Tabungan Haji Indonesia, BSI Tabungan Pendidikan, BSI Tabungan Efek Syariah. Yang ketiga adalah gadai syariah, yaitu salah satu produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya dengan menggunakan akad RAN. Jika hanya jualnya melebihi hutang, kelebihannya akan dikembalikan kepada nasabahnya. Yang keempat yaitu pinjaman syariah dapat dijadikan alternatif dalam pengadaan barang. Nasabah tertentu wajib melunasi pinjaman tersebut kepada bank syariah dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Contohnya yaitu rental mobil. Penyewa memanfaatkan mobil, sedangkan pembeli sewa mendapatkan bayaran. Yang kelima adalah giro syariah. Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bio, giro, dan lain-lain. Akad pada giro syariah yaitu wadiah dan mudharabah. Contohnya adalah BSI Giro Rupiah. Yang keenam, deposito syariah. Banyak dipilih untuk investasi. Produk ini dapat dimiliki oleh nasabah perorangan maupun perusahaan dan bisa ditarik setengah jatuh tempo atau waktu simpanan berakhir. Contohnya BSI Deposito Rupiah dan BSI Deposito Falas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai produk MLM. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.